Cilacap terkini, suhu politik di Kabupaten Cilacap menghangat. Politisi mulai pasang kuda-kuda untuk target politik tahun 2024. Siapa yang akan memenangkan pemilihan tahun 2024 eksklusif Jurnal Media. Proses perhelatan politik tahun 2024 masih cukup lama. Partai politik memanaskan mesin politik. Dijumpai di beberapa jalan protokol di Kabupaten Cilacap, bendera partai politik sudah mulai bermunculan. Ini pertanda partai politik sudah mulai memanaskan mesin untuk menuju ke Senayan, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Cilacap. Mobil-mobil sudah mulai di-branding untuk mensosialisasikan calon-calon yang nantinya akan berlaga di pemilihan legislatif tahun 2024. Apa kata politisi Partai Amanat Nasional dan juga menjadi calon anggota DPR RI dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa naik kelas eksklusif Jurnal Media. Berangkat sendiri kadang menang terus kan. Itu karena kepintaran kita cari budul gitu ya kadang-kadang ya. Walaupun kadang-kadang ya sepinter-pinternya ya kadang-kadang dipinteri juga. Jadi ini kan udah politik, jadi saya harus ngomongnya sedikit politik juga. Tapi dalam pidato politik juga mengatakan salah memilih istri, Pak. Iya, betul. Dulu saya punya DPR ini, sekarang jadi nggak punya. Iya, harusnya kan saling menguatkan ya. Harusnya saling menguatkan, jadi tidak saling meniadakan. Itulah pentingnya Mungkin siap fight lah. dan sekarang ini meskipun Siap ya, fight Pak Kapok. dalam konteks nasional kita bangun koalisi Indonesia Bersatu. Ya harapannya petinggi Jakarta kan memang itu terimplementasi sampai ke daerah. Kita orang daerah sih yang kalau memang saling menguatkan. Ya, Pak, Mas Ali, naik kelas nih dari provinsi ke pusat, Pak. Ya. Strateginya, caranya gimana, Pak? Sebagai strategi harus saya rahasiakan ya. Sedikit bocoran. Ada beberapa caleg Ya. potensial yang sudah. Jadi strategi internal ya, strategi partai itu kita rame-rame ya, putra daerah. Saya katakan lagi putra daerah gitu ya, calon ke DPR RI. Siap menghukum Karena- DPR Karena ada banyak partai kan, gitu kan, ya asal pasang orang kayak gitu. Kalau spirit kita, ya kalau Pak Toto punya program bagi desa, bangga bangun desa ya. Ya, saya bangga bangun desa dengan kader kita sendiri. Ya, gitu. Ada lanjutannya ya. Kepung Majenang. Jadi gitu Pak. Jadi kita kompak ya. Saya mantan ketua DPD Cilacap periode 2005-2010. Mas Rafi kita DPD 2 periode. Mas saya juga ketua DPD Kabupaten Banyumas. Kita bersatu untuk mengambil kembali kursi yang hilang. Itu strategi kita di internal. Kalau eksternal, ya, kalau Mas Hanami pegang struktural, Mas Ibu pegang strukturalnya, mesin partai mereka kendarai sendiri untuk penguatan gerakan Partai Amanat Nasional. Saya yang akan menjadi gelandang bebas. Saya akan kemana-mana. Saya bisa masuk kemanapun dengan cara apapun. Siap nebas suara nggak? Saya mengambil suara tidak dengan duit ya, jadi saya nggak nebak suara. Saya mengambil suara dengan hati. Ya. Saya itu orangnya romantis Mas Andi. Ya. Ya, Pak, sarankan ke masyarakat Cilacap Banyumas, Pak, berkaitan dengan naik kelasnya jenengan, Pak. Iya, jadi saudara sekalian, Cilacap Banyumas. Jadi sebenarnya kan pemilu itu, pesta demokrasi itu kan hal yang rutin kita lakukan ya. Ini kan suksesi 5 tahun sekali dalam rangka untuk refreshing ya. Barangkali ada anggota DPR RI yang nggak pernah kepake
atau nggak mau dipakai oleh masyarakatnya. Pola seleksinya ya pemilu itu. Ketika ada anggota DPR RI yang selama ini tidak cukup berperan untuk daerahnya, hanya sekedar mengambil kursinya tapi nggak mau pekerjaannya, ya silahkan untuk dievaluasi gitu kan. Siapapun dari partai apapun. Karena demokrasi yang kita ada ini, pemilu yang pola proporsional terbuka ini memungkinkan masyarakat untuk bisa memilih wakilnya sendiri sesuai dengan kehendak hatinya, dan caleg itu ada di setiap partai. Di setiap partai pasti ada caleg yang bagus, di setiap partai pasti ada caleg yang komitmen, meskipun kadang caleg yang bagus dan berkomitmen itu tidak punya duit, tapi mereka punya spirit, punya hati nurani untuk memajukan Cilacap. Yang itu saya pikir juga perlu dipertimbangkan ya. Karena saya pribadi pun meskipun saya terpilih jadi DPR RI, ketika nggak didukung oleh tim kerja yang bagus dari teman-teman anggota DPR RI dari seluruh partai, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir ini momentum yang bagus ya untuk kita semuanya, masyarakat Cilacap dan juga Banyumas, Dapil 8 ya DPR RI, kita untuk bisa mengoreksi deh pokoknya siapa-siapa yang sudah ada yang kerjanya bagus silahkan diteruskan, yang kurang bagus silahkan dikoreksi untuk kemudian memilih calon yang lain yang diyakini akan lebih bagus daripada calon yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi gitu ya Mas Ani ya, kalau kita memahami bahwa bangun negara itu kan nggak bisa sendirian ya. Kita membantu masyarakat nggak bisa sendirian, kita butuh pertama kekompakan dari internal partai kita, yang kedua juga kekompakan dari timnas partai dengan menempatkan kader-kader terbaiknya untuk dipasang menjadi calon DPR RI, dan kemudian setelah terpilih kita bisa bekerja bareng-bareng. Saya pikir kalau timnas partai kompak kayak gitu ya, punya komitmen semuanya, memajukan Cilacap dengan APBN, saya pikir bukan hal yang sulit. Oke, terima kasih.